Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih dikehendaki untuk hadir di sini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Lalu kalian syukuri minimal dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Maksimalnya adalah menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kalian, terutama nikmat sehat, untuk banyak-banyak melakukan kebaikan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, salawat dan salam mari selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan makmur jadikanlah Nabi Muhammad adalah sosok surga dan kalian, idola utama kalian, memantari idola kalian yang lainnya. Yang suka sama hari Minggu itu nomor kesekian. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang bisa memberikan syafaat kepada kalian. Oke, untuk supaya kita lebih fokus, mari seperti biasa kita awali pembelajaran kita ini dengan membaca Asmaul Husna bersama-sama dengan hati yang tulus, ikhlas, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap lafaz yang kalian keluarkan, asma Allah yang kalian keluarkan dihitung oleh malaikat sebagai badannya. Oke, yuk diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbana
Oke, anak-anak sekalian, dari ini pertemuan terakhir. Karena pada hari Kamis depan, kemungkinan setelah kalian project, itu hari Kamisnya digunakan untuk sosialisasi PAS atau uji coba PAS. Karena PAS-nya nanti online, tapi tetap di kelas dengan berdampingan kakak kelas kalian. Kelas 10 campur kelas 11, kelas 10 campur kelas 12, dan lain sebagainya. Jadi dipersiapkan begitu, ya. Oke, hari ini untuk materi yang lalu Pak Soekarno sudah selesai, dan karena hari ini terakhir, maka materi yang belum Pak Nur sampaikan adalah modul yang kelima mengenai sejarah dan peran tokoh ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Materi ini sudah pernah kalian dapatkan di jenjang SMP. Pak Nur mau tanya, ada beberapa teori mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada yang tahu apa saja? Yang pertama, teori Buddha. Yang lainnya, ya, selain teori geografi, sejarah, teori apa lagi? Persia, teori Wali Songo. Waduh, terus teori sejarah, teori Persia, teori Mekah. Ada juga teori yang tidak tercantum di situ, ya. Salah satunya yang buku lain atau sumber bacaan yang lain itu teori Cina yang mengatakan Islam masuk di Indonesia itu katanya ada yang dari Cina lewat Chengdu atau yang lainnya. Untuk kok lagi, ya. Nah, kemudian kaitannya dengan itu semuanya, jalur masuknya Islam di Indonesia dengan banyak metode. Yang pertama dengan metode apa? Ada yang tahu? Metode teorinya makanan, politik, perkawinan. Perkawinan itu gimana maksudnya? Oh, betul. Tasawuf maksudnya bagaimana? Perilaku. Tasawuf itu kaitannya dengan ajaran yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, kalau sudah mengirimkan, ya jadi sudah punya itu ya, ternyata kalian sudah punya bekal mengenai pengetahuan masuknya Islam di Indonesia. Panel juga sudah memberikan YouTube atau video di grup WA kalian, dan Panel sudah memberikan perintah setelah kalian melihat video tersebut, ya, setelah kalian melihat video tersebut, kalian coba untuk membuat satu pertanyaan. Masih di awal-awal sih pertanyaannya, karena nanti Pak akan membagikan kertas ini, kalian tulis nama, kemudian kalian tulis juga pertanyaan kalian kaitannya dengan materi ini, satu saja, ya, satu saja, karena Pak akan menggunakan metode everyone is teacher here. Jadi setiap orang di sini adalah kumpulan dari pertanyaan kalian akan Pak Nur baca, kemudian Pak Nur tunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini secara bergantian. Ya, kalau kalian ingin mengerjai teman kalian, carilah pertanyaan yang sulit dijawab, ya. Tapi niatnya untuk membantu, carilah pertanyaan yang standar-standar saja, santai-santai saja yang kiranya teman kalian bisa menjawabnya. Oke? Sudah ngerti ya? Sudah nonton videonya belum? Belum. Nah, tonton sih. Sama sinyal. Yang punya sinyal ditonton dulu. Sekitar 2 menit atau 3 menitan sambil Pak Nur bagikan untuk kertas ini kartunya. Dalam atas bawah.
Luruskan Al-Azhar. Al-Azhar mana kali itu? Al-Azhar bagaimana? Nama tidak bisa. Ya punya teman. Oke, coba kamu upload video ke apa yang dilihat YouTube-nya Tidak lagi yang ada videonya, tidak lagi. Keturunan mereka banyak yang memeluk Islam. Islamisasi Rasanya dari video apa ya, Pak? Carinya dari video. Nyarinya dari Google. Pertanyaannya. Simpel loh, Pak. Oke, bagi yang sudah silakan ditulis nama, kemudian satu pertanyaan saja. Namanya di baliknya, pertanyaannya di depannya. Ale. Udah banjir namanya di bawah. Ale. Namanya di Ini bawah. udah. 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 Di setting. 15 detik, cuma 15 dari sekarang sudah selesai. Satu, Terus. dua, Hah? tiga, ayo cari pertanyaan. Empat, lima, ayo cari pertanyaan. Enam, tujuh,
Oke. Udah, partner yang akan jalan. Yuk. Terus. Pertanyaan mana? Ayo kan? Pertanyaan mana? Pertanyaan disiapkan juga jawabannya. Karena kalau teman kalian yang maju tidak bisa menjawab, maka partner akan tunjuk yang membuat pertanyaan. Teori. Enggak teori. Teori Mekah, Jarak, Persia. Apa itu teori Jarak? Oke, sudah ya. Berarti pertanyaan dari teman kalian sudah terkumpul. Maka tahap selanjutnya partner akan tunjuk beberapa teman kalian satu persatu untuk maju ke depan. Tidak semuanya, yang beruntung dari diri saja. Ya. Ini tanggal berapa? 11 yaitu Kifah Kiki Ramadan. Abiu siap. Ini nggak ada satu kelas ya, kita acak untuk apa namanya? Namanya. Baca yang keras, terus jawab. Tokoh yang menyebarkan agama Islam melalui kesenian adalah Tokoh yang menyebarkan agama Islam melalui kesenian. Nah, menurutmu siapa Pak? Nanti kita konfirmasi kepada yang membuat pertanyaan. Ayo, 1. Tokohnya siapa? Tokoh yang menyebarkan agama Islam melalui kesenian adalah tokoh penyebar agama Islam yang kamu ketahui. Nah, apa? Sultan Jawa. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, red. Oke, partner akan tanya kepada yang membuat pertanyaan. Arpanditya, mana Arpandi? Siapa saja Pak? Orang kali jaga dan semua benar. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Arpandi. Pertanyaan yang kedua sampai lulus.
Siapa saja tokoh yang menyebarkan tasawuf? Ayo, siapa Pak? Satu, dua, tiga. Nggak tahu. Kita konfirmasi ke yang tahu. Maulana Akila. Siapa? Yang menyebarkan tasawuf itu Nabi Syekh Mansuri, Syamsuddin, Syekh Abdul Samad, dan Nurdin Al-Ramiri. Oke, banyak yang ternyata ya. Dulu. Angelan. Ada berapa jumlah periode penyebaran Islam di Indonesia? Nah, ada 3 apa saja? Iya, apa? Ada 3 itu. Iya, coba aja. 3 apa aja? Teori sejarah, terus teori secara teori benar ya. Sekarang konfirmasi. Araditya Arganta, benar nggak? Mana Araditya? Benar nggak? Tambahannya apa? Ada 2 periode. Periode pertama itu ada 7 sampai 12, periode kedua 13 sampai 15. Oh, itu ya. Jadi tahunnya ya. Oke. Selamat, silakan bisa duduk. Tepuk tangan untuk Ivan. Bulan apa ini? November bulan 11. Absen 11. Azaria Citra Aulia. Dari usia tahun berapa ini? Makanya itu kan melihat kalian berita itu. Oke. Kan apa namanya? Lafazkan pertanyaan. Teori sejarah ada pada abad ke berapa? Ke-31. Zahra Yaskia Aziza Abel. Mana? Benar enggak? 13 kemarin berarti. Pertanyaan kedua. 31. 13. Sebutkan satu bukti yang mendukung teori sejarah. Apa itu? Satu saja buktinya. Batu nisan Malik Soleh. Konfirmasi ke Azhar Aulia Zahra. Benar gak Aulia Zahra batu nisan Malik Soleh? Benar. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Terakhir, tanggal sudah, bulan sudah, tahun tahu. Dua. Ayo saya. Apa dua siapa? Dokter. Cok nih. Ini gak ada satu rasa loh. Lepas lo rasa aku Gak tahu. Dimana ajaran tasawuf dapat ditemui? Nah, di mana ajaran tasawuf dapat ditemui? Soal angel-angel Gimana ya? Di Lampel. Mana? Ada pikiran ada? Tidak ada. Oke, mana 3, 1, 2, 3. Ini yang memberikan pertanyaan Aulia Bindi. Aulia Bindi mana? Jawabannya mana? Cerita kaya malah
Pertanyaan yang kedua. Perubahan apa yang menyebabkan timbulnya pusat perkembangan Islam di Malaka? Yang menyebabkannya perubahan zaman. Yang terbanyak. Oke, lanjut. Ini pertanyaan dari Destania. Destania, apa jawabannya? Terjadi perubahan dari laut ke jalur yang semula melalui Selat Sunda menjadi lewat Selat Malaka. Oh, jalur ya. Iya, jalur. Oke. Pertanyaan yang ketiga sampai plus ya. Apa ini? Baca keras. Bagaimana proses agama Islam bisa menjadi agama mayoritas dunia? Silakan dijelaskan. Menurut saya karena agama Islam banyak yang menyebarluaskannya bahkan di Indonesia, jadi mayoritas dunia sekarang banyak agama Islam. Muslim. Oh ya, saya tak konfirmasi jawabannya. Yang kedua pertanyaan Anissa S. Rahman. Gimana Nis? Iya, jawabannya apa? Apa? Yang komplit. Penyebaran Islam itu dimulai di pesisir atau di negara berbagai pusat penyebaran Nusantara. Itu agama Islam menjadi mayoritas di dunia. Di sini ini terakhir. Ini nanti tidak bisa banget tadi. Ya, Mengapa proses penyebaran Islam mudah diterima oleh masyarakat dunia? kenapa? Kalau saya baca tadi ya Pak, Karena untuk masuk agama Islam itu syaratnya tidak sulit Pak. niat dan baju syahadat tidak mengganggu upacara dan mengeluarkan biaya besar. Tidak, yang kasta-kasta itu. Oke, ini pertanyaannya sudah dijawab. Yang mau membuat pertanyaan apa jawabannya? Jawabannya benar. Tepuk tangan menjawab. Pertanyaan pamungkas yang sendiri luar biasa. Oke, jadi anak-anak ternyata penyebaran Islam di Nusantara itu lingkupnya banyak sekali. Dari mulai teori sejarah, teori Persia, teori Mekah, ada satu lagi teori Cina, dan kemudian periodenya juga tadi sudah disebutkan macam-macam. Cara dakwahnya yang paling kalian ingat paling di jalur perdagangan. Kemudian tadi disebutkan oleh teman-teman pernikahan orang Arab dengan orang pribumi, kemudian menghasilkan keturunan-keturunan yang mana sekarang di Indonesia itu dikenal dengan Habib Abai, itu salah satu penyebaran dengan perkawinan. Kemudian ada jalur politik, seorang penyebar agama Islam yang juga seorang raja. Ada jalur apa lagi? Tasawuf. Dan jalur apa lagi? Rahasia. Jalur Persia. Sudah jalur pendidikan. Dengan cara apa pendidikan yang masih ada di sini, yang masih original pesantren. Itu original pendidikan Islam di Indonesia. Dari zaman dulu sampai sekarang sudah ada pondok pesantren. Tipe-tipenya seperti itu. Cuma bedanya sekarang ada pondok pesantren modern, dan juga ada pondok pesantren yang masih memegang teguh prinsip-prinsip zaman dulu. Ya. Oke, mungkin nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa menambah pengetahuan kalian lewat mengerjakan LKPD atau lembar kerja siswa yang ada di LKS di halaman yang keberapa itu? Halaman berapa? Terakhir? 80. Nomor 1 sampai 10. Pilihan gandanya saja, silahkan kalian kerjakan.
Sekarang. Kan besok lagi. Sekarang. Oke, masih ada waktu berapa menit? 4 menit. Baiklah, digunakan atau kalian kerjakan pada teman-teman yang akan datang ya. Baiklah, anak-anak, karena waktu kita sudah mepet dan kalian harus mengikuti pembelajaran proyek setelah ini, mari kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan